nasib terpidana dalam kasus Cirebon, meninggalnya Eki dan Vina, diputus oleh hakim tetap harus berada di dalam penjara seumur hidup mereka. Mabes Polri itu membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan katakanlah penyelidikan ulang terhadap Tim sus ya? kasus Cirebon. Pernah dengar itu tidak? Itu benar? Sudah dengar. Pak Kapolri kan juga sudah sampaikan bahwa kami akan usut ini setuntas-tuntasnya, kami akan laporkan kepada masyarakat. Lalu per hari ini apa laporan? Belum pernah dengar, saya nggak tahu. Mas Reza udah pernah dengar belum? Udah tahu saya. Ya belum. Hashim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, mengutus Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum, untuk menemui para terpidana. Ya, ketika kemarin ada pengumuman amnesti, sampai hari ini saya belum dihubungi oleh pihak pemerintah. Kami berkeyakinan kelihatannya belum masuk. Ya, nggak tahu ya, mudah-mudahan ada keajaiban. 4 lembaga sudah dikirimi surat permohonan audiensi dan tidak ada satupun yang merespon. Boleh tidak kalau kemudian kita meramal? Sepertinya surat permohonan amnesti pun tampaknya paling tidak tahun ini tidak digubris oleh Presiden. Tidak mungkin Pak Hashim akan memberikan perhatian tanpa sepengetahuan Pak Presiden. Soal kasusnya 100% kami tidak ragu. Nah, para terpidana itu saya yakin pemikirannya tidak secanggih Bang Jutek kan. Mereka hanya berpikir ini kita bebas, atau tidak kan. Makanya sangat kecewa sekali. Mereka yakin sepenuhnya akan bebas. Pasti. Bahkan sudah ada yang rencana mau menikah. Masa iya ada orang divonis seumur hidup, tidak ada bukti, tidak bersalah gitu kan. Ini kan hukumannya nggak main-main. Desember 2024, nasib terpidana dalam kasus Cirebon, meninggalnya Eki dan Vina, diputus oleh hakim tetap harus berada di dalam penjara seumur hidup mereka. Seiring perjalanan waktu, kita semakin dewasa, kalau kita mawas diri, introspeksi diri, sepertinya putusan hakim memang sudah tepat ya. Ya, memang satu hal yang di luar dugaan kita ya. Oh, malah di luar dugaan? Di luar dugaan kita, ya. Karena kami sangat yakin sebenarnya, Bang Reza, bahwa apa yang kami hadirkan itu sebenarnya satu fakta yang sesungguhnya. Jadi Bang Jutek pun sampai hari ini tetap bersikukuh bahwa 7 orang terpidana seumur hidup itu tidak melakukan pembunuhan sama sekali? Sangat yakin. Karena kami turun langsung, kami bertemu, kami melihat fakta. Di dalam pidana itu kan harus ada mensrea. Mensrea itu niat jahat yang harus dia lakukan. Ya. Kami tidak menemukan, apalagi peristiwa ini kami lihat saling bertentangan satu dengan yang lain. Tidak ada bukti satupun yang mengatakan itu pembunuhan. Tidak ada bukti satupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, 1178 orang warga negara Indonesia pada bulan Agung 17 Agustus 2025 akan mendapatkan amnesti. 2 nama yang terus-menerus mewarnai jagat maya adalah Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Pertanyaan besar, ada 7 orang terpidana seumur hidup di Cirebon sana yang juga menanti-nanti keputusan Presiden. Apakah mereka juga akan bebas merdeka? Ataukah justru mereka akan tetap ngendon selama-lamanya di dalam penjara? Nah, untuk mengetahui nasib, apakah nasib baik, ataukah nasib buruk, atau nasib yang serba mengambang dari 7 terpidana itu, kita akan berbincang dengan Jutek Bongso SHMH, yang merupakan ketua tim hukum 7 terpidana kasus Cirebon. Bang Jutek, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Terima kasih undangannya Mas Reza. Sebelum saya ingin bertanya tentang pertanyaan sepele bagi saya karena dari ekspresi Bang Jutek sepertinya saya sudah bisa ramal jawabannya apa. Pertanyaan tentang apakah 7 terpidana dapat amnesti atau tidak. Namun sebelum sampai ke pertanyaan itu, kita mundur dulu ya. Ya. Dulu ketika Bang Jutek menangani 7 terpidana ini, ada tidak sekian persen keraguan-raguan bahwa kerja keras Bang Jutek dan kawan-kawan akan membentur jalan buntu? Dari awal, Mas Reza, ketika kasus ini dibawa ke Bang Otto Hasibuan, ke DPN Pradi, diterima oleh Ketua Umum Bapak Otto Hasibuan di DPN Pradi, diantar oleh Bapak Deddy Mulyadi, pengacara terdahulu yang menangani tahun 2016 lalu, Bu Titin. Bu Titin. Ya. Ketika dibawa ke sana, kami cukup lama mempelajari itu. Awal-awal kami juga berpendapat
Masa iya ada orang divonis seumur hidup, tidak ada bukti, tidak bersalah gitu kan. Ini kan hukumannya nggak main-main, Mas. Tidak Reza. sebodoh itu juga hakim kan? Iya. Ini sampai, apalagi kami melihat udah pernah ngajukan gerasi juga ditolak. Iya. Ya kan? Di prosesnya juga sampai kasasi. Kami agak ragu di awal. Terus terang, kami agak ragu. Ya. Setelah kami mendapatkan itu dari ketua umum, kami pelajari, hanya memerlukan waktu 2 hari, kami jawab kepada ketua umum, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan. Ya. Saya sampaikan, kami sudah pelajari, kami melihat banyak kejanggalan. Bang Jutek sendiri yang sampaikan itu? Iya. Sampaikan banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan. Lalu apa respon Pak Oto? Bang Oto akhirnya mengundang kembali 7 terpidana, keluarga 7 terpidana ya, dengan yang lain datang, itulah yang preskon ya. Perskon disampaikan bahwa Peradi bersedia menangani. Jadi tidak semerta-merta datang pertama itu kan tidak dipublikasi. Yang dipublikasi itu adalah yang datang kedua kali. Nah, ketika kemudian Peradi memutuskan untuk menerima 7 orang terpidana ini sebagai klien, pertanyaan saya, target upaya hukumnya apa? Meringankan hukuman, membebaskan, atau apa? Kami karena melihat mereka ini tidak bersalah, ya artinya kami melihat banyak kejanggalan. Ya. Target awal kami minimum ya mencari keadilan, entah itu pengurangan. Kalau seumur hidup kan tidak ada hitungan tahun, tidak ada hitungan hari, bahwa tidak akan ada program remisi. Mereka pilihannya cuma satu, keluar itu ketika sudah ada di kerangka, sudah ada di tandu jenazah, ya kan? Jadi selama-lamanya, ya, sampai nyawa lepas dari raga harus berada di dalam sana ya? Bayangkan mereka ini dari usia ada yang 18, 19, masih muda sekali. Tahun ini adalah 9 tahun mereka sudah di dalam. Intuisi Bang Jutek, kira-kira upaya hukum saat itu akan berhasil atau tidak? Saat preskon paling tidak? Saat perskon, saya sangat yakin bahwa ini akan berhasil. Yaitu, berhasilnya apa? Ya, setidak-tidaknya meringankan mereka atau membebaskan mereka. Karena banyak sekali kejanggalan. Ya, kita melihat kan, kita hadirkan waktu itu ada Teguh, ada Sarifuddin, ya, ada beberapa orang ya kita hadirkan saat itu. Keluarga terpidana ya? Keluarga terpidana, bukan keluarga terpidana, itu teman-temannya. Oh, malah teman-teman mereka? Teman-temannya, dan juga tetangga-tetangga mereka. Yang datang bersaksi sampai nangis, sampai tadinya kan kami udah tentir dulu. Kami tanya, apa yang terjadi? Sesudah kami diam nih kan kami bisa membaca ya, sering kami menangani klien kan. Kami bisa melihat klien ini berbohong, bercerita sebenarnya jujur apa tidak. Ya kan? Yang membuat kami yakin, ya kan? Kami sampaikan, ini kalau kamu ngaku berbohong, kamu ini punya resiko loh, akan dilaporkan memberikan kesaksian palsu. Karena tahun 2016 lalu, kamu mengatakan sebaliknya. Mereka katakan, saya siap. Bayangkan Mas Reza, ya, kalau orang itu mau berbohong, dan itu katakan punya motif, mau nggak dia tukar? Cari aman ya bertahan saja di kebohongan itu kan? Ya itu makanya. Tapi kan saya lihat, dan ini bukan satu orang kan. Itu satu yang membuat kami yakin ya bahwa ini banyak kejanggalan. Selain yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya, dia datangin saksi, waktu itu kan beliau masih belum menjadi gubernur ya. Banyak waktunya bertemu dengan ini. Banyak hal kami temukan. Netizen banyak menuding nama polisi yang merupakan ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Itulah yang menjadi tanda petik titik pusat masalah kasus Cirebon itu. Waktu itu sudah terbaca tidak oleh tim kuasa hukum? Inilah sebetulnya tanda petik yang menjadi sasaran upaya hukum kita. Kalau untuk menjadi sasaran hukum kepada Ibtu Rudiana ya, saat itu belum terpikir. Belum terpikir karena kami belum mendalami sampai ke sana. Yang kami mendalami saat itu adalah bahwa kami melihat kasus ini banyak kejanggalan dan orang ini perlu ditolong. Kejanggalannya dalam putusan hakimnya atau dalam proses investigasi? Ya, kami melihat dalam peristiwanya, karena orang yang mengaku tadinya bersaksi mengetahui peristiwa itu melihat ternyata bersama-sama dengan mereka di tempat yang lain, bukan di tempat kejadian. Kan mereka ini 7 terpidana ini, khususnya 6 orang ya, karena satu kan terpisah tuh. Iya. Sakatatal terpisah ya? Bukan Sakatatal. Bukan Sakatatal. Rivaldi. Oh, Rivaldi. Ya, Rivaldi kan terpisah. Ya. 6 orang itu, ya, itu adalah kumpul malam itu bersama-sama.
di satu lokasi. Ya, Saka Tatal dengan keluarganya, dengan kakaknya. Yang yang 6 orang yang lain, ya kan total sama Saka Tatal 8 kan? Ya kan? Yang 6 orang lain itu adalah malam itu berkumpul lah. Ya, dengan Teguh, dengan Sarifuddin, dengan teman-temannya, mereka menyanyi dan disaksikan oleh ibu pemilik warung, Ibu Nining, ya kan? Disaksikan, semuanya mengaku betul mereka ada di situ. Kan tidak mungkin dituduhkan jam 10 terjadi pembunuhan, mereka di situ sampai jam 1 ada di rumah situ dari jam 7, nggak kemana-mana. Saksinya banyak melihat, alibinya kan kuat. Waktu itu berapa orang yang kemudian bergabung dalam tim hukum 7 terpidana? Karena ini atas nama tim hukum DPN Pradi, kami anggota kan hampir mau 100.000 sekarang ya anggota kami. Ya, jadi saat itu kami ditugaskan, saya membuka diri yang mau bergabung, mau bantu sukarela karena ini adalah pro bono. Pro bono ya? Tidak ada bayaran sama sekali. Tidak ada bayaran sama sekali. Nah, siapa yang tertarik? Yang mendaftar hampir 140 orang. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Tapi yang kemudian aktif masuk ke ruang sidang? Yang seratusan. Seratusan itu? Silih berganti mereka masuk ke ruang sidang? Dan aktif. Dari seratusan orang itu sempat terjadi perdebatan tidak? Mungkin ada sebagian advokat yang merasa ini sebenarnya ada ini pidana dan 7 terpidana harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka, atau semuanya konsensus bundar sempurna tidak bersalah? Kami gelar kasus ini bukan sekali 2 kali, Mas Reza. Kami gelar ini mungkin boleh dibilang puluh kali. Puluhnya pun 2 kali tuh. Puluh kali. Saking banyaknya itu? Saking banyaknya. Kami nggak terhitung lagi gitu kan. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang berbeda. Tidak ada yang pernah mengundurkan diri? Nggak ada. Oke. Mereka yakin. Sesudah kita pelajari, lihat yakin nggak? Karena lawyer ini kan punya sudut pandang ya, yang mungkin karena dari pengalaman, dari cara selama ini kita menangani klien dan sebagainya, kita melihat bahwa ini betul terjadi ada keanehan. Tapi sebetulnya apa yang, maaf ya pertanyaan saya mungkin terdengar kurang ajar, apa sih yang menarik dari kasus ini? Ini kan pembunuhan yang merupakan kasus pidana biasa, bukan sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Apa yang menarik sampai kemudian berbondong-bondong advokat di dalam DPN Pradi masuk ke dalam tim kuasa hukum ini? Ya, di DPN Pradi ini kan kami ada PBH sebenarnya ya, Pos Bantuan Hukum. Ya, karena Pos Bantuan Hukum itu ada di Jakarta. Waktu itu Ketua Umum menawarkan saya kepada kami, kebetulan saya domisili di Bandung. Ya kan. Ya, ditawarkan akhirnya yang lebih dekat ke Cirebon lah. Yang menangani, kebetulan saya pengurus dari Dewan Pimpinan Nasional. Saya Wasekjen. Nah, saya tangani, kenapa kalau ditanya kenapa apa yang membuat itu menarik, Mas Reza? Bahwa yang membuat ini menarik adalah kami melihat ada yang janggal dalam peristiwa ini, sementara ada yang sedang mendekam di penjara seumur hidup, nggak bisa keluar kalau ini kita nggak bantu. Kalau dia putusannya 20 tahun, Mas, kami nggak terlalu terbeban. Mungkin dengan remisi dengan apa, ada potongan segala macam. Mungkin nanti PB, mungkin dia jalanin hanya 11-12 tahun udah bisa, udah bebas bersyarat lah. Cepat atau lambat mereka akan kembali ke tengah keluarga. Betul. Gitu ya. Kalau ini kami tidak tolong, ini nggak pernah keluar. Ini ada 7 nasib orang yang ada di dalam. Itulah yang membuat kami terpanggil. Ada 7 nasib orang yang kami yakini ada yang salah, ada janggal. Ya, kalau itu dibilang kasus pembunuhan, ya apalagi ini pembunuhan berencana katanya, ya kan? Kami melihat banyak. Bayangkan satu kasus pembunuhan berencana tidak pernah dihadirkan alat bukti yang membunuhnya, pisaunya mana. Tidak pernah dihadirkan batunya mana. Tidak pernah dihadirkan barang bukti yang lain yang mendukung peristiwa pembunuhan berencana itu. Kemudian yang aneh lagi adalah bahwa itu hanya berdasarkan yang melihat langsung itu hanya 2 orang yang mengaku ada di lokasi saat itu. Itu pun dari jarak 100 meter lihat. Yaitu namanya Aib dan Dede. Aib dan Dede. Ya, Aib dan Dede ini belakangan sesudah kami masuk hampir 2 bulan dan sesudah kami tangani peristiwa itu, Mas Reza, kami membagi klaster ini, kami melihat ini ada yang tidak benar, ya, sehingga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang lain ya, Teguh, Sarifuddin dan yang lain gitu ya. Kami melihat ini ada yang aneh, bahwa kami keyakinan
mereka melihat terdakwa atau para terpidana ini ada di lokasi kejadian, tapi yang lain melihat bahwa ini bersama-sama dengan mereka, berarti kan ada yang bohong nih. Ya, salah satu pihak pasti Pasti ada yang berdusta, bohong nih ya. kan gitu kan. Makanya kami laporkan nih Aib dan Dede. Lapor ke Mabes Polri, Mabes Polri. Bareskrim. Saya akan mendalami itu tentang seberapa jauh perkembangan atau respon dari Mabes Polri terkait dengan laporan itu. Tapi kita mundur lagi nih. Ya. Kemudian terjadi sebuah anti klimaks. Seluruh keluarga 7 terpidana sudah hadir di hotel kan waktu itu bersama Bang Jutek dan kawan-kawan Ya. untuk menyimak pengumuman dari Pengumuman PK. Mahkamah Agung terkait dengan putusan PK, peninjauan kembali. Sambil bergeledek ternyata putusannya seperti itu. Sekali lagi, tidak terduga sama sekali? Tidak. 0,0001% tidak menduga akan ada keputusan semacam itu? Kalau kami saat itu hanya menduga gini, kalau secara fakta Ya. yang kami hadirkan, Ya. bukti, fakta, ahli yang kami hadirkan, kami sangat yakin bahwa itu harusnya tidak ada celah. Di dunia penegakan hukum Indonesia yang potretnya Ya. sekarang banyak pihak menganggap compang-camping seperti sekarang, tetap keyakinan 100% akan Enggak. memenangkan pertarungan itu? Tidak 100% maksud Tidak saya. 100%. Tidak 100%. 90% lah kami yakin kalau ini jujur, Ya, ya. fakta, Ya. kami sangat yakin. Apa gerangan isi 10% yang membuat Bang Jutek dan kawan-kawan tidak yakin itu? 10% itu tentang apa? Ya, kami melihatkan sudut pandang ya. Ya. Sudut pandang. Jadi kalau di dunia hukum kan tidak satu sama dengan dua. Dua. Ya, bisa jawabnya berapapun ya selain dua. Yang kami sikapi Mas Reza saat itu, walaupun secara sudut pandang kami menghadirkan barang bukti sampai kami ekstrak bukti percakapan jam saat kejadian yang dituduhkan, ya. Pembuktian berbasis teknologi ini ya? Berbasis teknologi. Vina itu masih bercakap-cakap dengan Widi dan Mega, ya. Artinya jam kematiannya tidak mungkin lebih dari jam yang diinikan. Sementara di jam yang sama itu dituduhkan bahwa itu peristiwa sudah terjadi pembunuhan. Padahal jam itu masih bercakap-cakap. Ya, tidak berapa lama kemudian baru terjadilah peristiwa itu. Itu yang kami lihat. Itu Ya. diajukan sebagai novum. Novum. Sebagai bukti baru. Bukti baru. Tapi maaf ini, putusan Hakim PK mengatakan tidak ada novum ternyata. Ya, inilah sudut pandang saya bilang Mas Reza. Ya, tapi tanggapan Bang Jutek apa? Ketika Hakim Agung loh mengatakan 3 orang Hakim Agung mengatakan sesungguhnya tidak ada bukti baru. Mas Reza, sampai hari ini detik ini saya duduk di sini, Ya. kami sudah 6 kali, 7 kali mungkin kami bersurat ke Mahkamah Agung dan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Isinya? Memohon meminta salinan putusan. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah belum kami dapatkan. Masa? Ini yang kami kejar. Kami akan datangi. Ini sudah masuk 7 bulan ke-8 loh. Ya, 7 bulan 8 bulan dari putusan. Disuruh tunggu. Di website Mahkamah Agung juga tidak ada. Apalagi salinannya. Kira-kira apa yang bisa kita pahami? Saya tidak tahu ya. Yang kami mendapatkan informasi secara samir ya, secara tidak resmi lah gitu ya. Tidak resmi. Bahwa novum itu kenapa tidak dibilang novum karena belum pernah diuji oleh lembaga yang kredibel. Kami menghadirkan bahwa Dede mencabut kesaksiannya, mengatakan itu bohong, belum ada putusan. Belum ada laporan di polisi yang diperiksa dan ada putusan. Sehingga belum bisa mengatakan pengakuan Dede itu dianggap menjadi satu novum. Ya. Padahal dia memberikannya itu keterangan di bawah sumpah ketika di pengadilan. Buat apa dong diperiksa PK, dibuka persidangan di bawah sumpah kalau itu tidak mempunyai kekuatan keterangan di bawah sumpah seperti pengadilan biasa. Kami paham sistem acara PK dengan sistem acara persidangan biasa kan tentu berbeda, ya. Di PK itu kan diberikan kesempatan, makanya novum itu disumpah, kemudian yang memberikan keterangan pun diambil sumpahnya di depan hakim, ya. Itu kan menurut saya kekuatannya harusnya menjadi pertimbangan. Kan gitu kan. Jadi semua yang kami hadirkan dianggap bukan novum karena belum diuji, belum terbukti. Ya kan? Dan ada beberapa yang mereka anggap bahwa itu sudah dimunculkan di tahun 2016 yang lalu ketika persidangan. Saya mau tanya, Dede kan baru mengaku kemarin. Ya, Mas Reza, peristiwa pembunuhan ini ada dan maju menjadi sidang hanya kesaksian 2 orang, Aib dan Dede. Ya, pertanyaannya, kami ketika melaporkan Aib dan Dede ini
ya kan, bahwa memberikan keterangan palsu, melihat bahwa mereka mengaku melihat peristiwa tahun 2016 lalu, ya, ketika proses ini di Bareskrim sedang berjalan, yang salah satu yang kami laporkan ini, yang namanya Dede, lalu mengaku, tiba-tiba mengaku, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan, lalu membuat pernyataan di atas meterai dan dinotariatkan, mengatakan dia sesungguhnya adalah tidak benar keterangannya, malam kejadian itu dia tidak ada di lokasi, dia bersama dengan istrinya. Apapun Pak Reza, ya Mas Reza, kami nggak peduli mau Aib yang bohong atau Dede yang bohong, kami nggak peduli, ya. Tapi menurut saya ini berarti kan terjadi ada yang bohong. Ketika ada yang bohong, yang tadinya dua orang ini mengatakan ini melihat peristiwa itu di tahun 2016 lalu, ini kan tidak pernah terjadi. Kalau tidak pernah terjadi, maka peristiwa ini tidak pernah ada karena hanya dua orang ini yang melihat. Kesaksian dua orang inilah yang dipaksakan kepada Teguh, kepada Sarifudin, yang tadi tetangganya, yang teman mainnya, termasuk warung Bu Nining, yang tahun 2016 lalu, karena keterpaksaannya, dalam tekanannya, yang dalam situasi saat itu, yang tidak memungkinkan mereka bercerita sebenarnya, mereka tidak menceritakan yang sebenarnya. Saat ini mereka menceritakan, pemilik warung mengatakan, iya mereka ada di depan warung saya. Aib dan Dede kalaulah dianggap menyampaikan keterangan palsu, itu di bawah tekanan. Enggak. Saat itu kita ternyata yang hadir menjadi fakta di persidangan PK kemarin ya, ternyata ada dendam. Aib ini kan pernah digerebek sama warga oleh anak-anak muda ini. Karena dendam lah, ketika bahwa ini ada satu peristiwa, ayah dari korban, ya Eki, ya Ibtu Rudiana itu ya? Ya Pak Ibtu Rudiana, ini kan sebenarnya sebelum turun kan sudah dinyatakan itu kecelakaan. Ya, kalau itu benar satu fakta lagi ya, kalau betul itu pembunuhan, ada timpuk-timpukan batu berserakan, nggak mungkin polisi saat itu mengatakan itu apa? Kecelakaan. Pasti melihat polisi ini kan jago-jago loh polisi kita. Ini banyak kejanggalan lah. Kalau kita asumsikan polisi jago-jago, pertanyaannya tinggal saya balik. Lantas apa pula manfaat yang mereka dapatkan ketika katakanlah melakukan rekayasa dari semula peristiwanya bukan pidana pembunuhan menjadi pembunuhan? Saya nggak tahu Mas ya. Saya nggak tahu motifnya apa. Tapi kami kan hanya bisa bertebak-tebak. Kami melihat ini mungkin udah kadung, sudah orang dipukulin, ya mungkin ya. Ini kan dugaan nih, dugaan kami, ya. Sebenarnya kami nggak boleh berasumsi, tapi kan ini kan kami dugaan ya. Namanya orang berpikir kan? Orang berpikir gitu kan. Ya, ini kan kita cerita bukan sebagai orang hukum lah. Ini kita cerita sebagai orang awam gitu ya. Nah, bahwa kita melihat bahwa apa sih tujuan, kami juga bertanya-tanya apa sih motifnya, ya. Sehingga mungkin saat itu ya karena ketidakikhlasan mungkin dari Pak Rudiana kehilangan anak juga. Lalu dia mendapatkan info karena dibohongin kan, peristiwa ini kan dia dibohongi oleh Aib. Ya kan? Kadung dibohongi Aib, dia udah pukulin orang, mungkin dia udah terlanjur, udah kepalang basah nih. Udah kalang basah. Skenario bahwa ini pembunuhan ya, skenario harus dilanjutkan gitu. Ya kan, ini dugaan ya. Ini dugaan ya. Ini kan masih kami lapor. Ini kan dugaan. Kan gitu kan. Kapan terakhir kali Bang Jutek menanyakan tentang putusan PK yang sampai hari ini tetap belum turun dari Mahkamah Agung? Minggu lalu. Minggu lalu. Surat, telepon? Surat. Dan jawaban dari Mahkamah Agung? Belum ada. Maksudnya belum ada putusan atau belum ada jawaban atas surat itu? Pernah satu kali dijawab dari Mahkamah Agung bahwa putusan akan dikirim kepada pengadilan Negeri Cirebon. Kami tunggu sampai hari ini. Itu jawabannya via surat? Via surat. Kapan itu? Tahun lalu, bulan Maret. Bulan Maret 2025. Itu janji Mahkamah Agung bulan Maret bahwa salinan putusan akan dikirim ke Pengadilan Negeri Cirebon. Bukan Maret, sorry. Februari mungkin. Februari. Tapi ternyata sampai sekarang tetap belum ada salinan putusan itu. Ini kan menjadi pertanyaan. Kami kuasa hukum aja sulit untuk mendapatkan itu. Dalam praktek Bang Jutek saat menangani klien, menunggu salinan putusan itu memang selama itu kan? Ya memang ya, kalau kita nggak kejar selama ini memang ada beberapa yang harus kami kejar ya. Karena ya terus terang mungkin Mahkamah Agung kan menangani begitu banyak perkara ya. Tapi biasanya nggak selama inilah. Lalu biasanya udah muncul di website kan kami bisa download. Sampai hari ini kami belum bisa download, belum bisa apa. Saya mau tanya, sudah pernah ada belum yang melihat itu putusan? Kita tidak bisa mereka-reka apa penyebab salinan putusan itu? Nggak bisa. Makanya kita mau bertanya gitu kan, apa sih ininya kan gitu kan. Tapi kalaupun salinan putusan itu tidak kunjung Bang Jutek pegang,
Memang kenapa? Apa sih manfaat salinan putusan Oh, itu? sangat manfaat. Kan sudah diumumkan secara terbuka oleh Mahkamah Agung saat itu. Kita udah tahu hasilnya. Isinya sangat mengecewakan saya bayangkan bagi keluarga terpidana. Tapi lantas apa manfaatnya juga mengejar-ngejar salinan putusan itu? Kami kan ingin melihat yang kami hadirkan kemarin itu pertimbangannya apa? Yang dibilang bukan novum. Kami sudah yakin lah bahwa yang pertimbangan bukan novum itu karena belum diuji. Belum ada alat ujinya. Atau yang sudah pernah dimunculkan. Kan gitu kan, di tahun 2016 lalu itu seperti penganiayaan, dugaan dan segala macam itu kan sudah muncul katanya. Saat itu bukan barang baru. Lalu ekstrak handphone ya, ekstraksi handphone, percakapan Vina kan sudah ada di tahun lalu, tapi kan tidak diangkat. Lalu sekarang untuk menguatkan itu ada, kami hadirkan alatnya, lawan bicaranya baru, itu bukan dianggap novum. Ya, dugaan kami bahwa itu mungkin tidak lewat putlakfor atau lewat lembaga resmi dan belum pernah diuji. Itu dugaan-dugaan kami. Itu kami mau cek betul nggak. Ketika itu betul, kami kan bisa banyak cara ya untuk apakah kami penuhi apa yang menjadi pertimbangan di putusan tersebut, kami perbaiki kan gitu kan. Karena PK2 itu syaratnya cukup berat Mas Reza. Ya cukup berat karena itu harus ada pertentangan keputusan. Jadi mau nggak mau kami harus kejar ya. Bang Jutek kan menyebut banyak kejanggalan ya. Sejak kasus atau putusan yang dibawa oleh Bu Titin, dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi ke kantor DPN Pradi itu dinilai banyak kejanggalan. Kejanggalannya di institusi yang mana? Kalau kita bicara sistem peradilan pidana kan ada kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Ini kejanggalannya di mana? Mulai dari awal ya, dari lembaga di kepolisian ya. Oh ya? Iya. Karena satu peristiwa yang sudah dinyatakan kecelakaan terus berubah jadi pembunuhan. Kami udah buka semua di sidang PK kan. Kejanggalan itu sesistemik itu? Iya. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung? Kami duganya begitu. Jangan lupa loh, ada institusi kepresidenan kan sudah mengajukan gerasi kan? Ditolak juga kan? Kalau kami melihatnya, saya nggak tahu ya, apakah itu hilaf atau karena berdasarkan hanya data yang tersaji kan Mahkamah Agung lalu banding itu kan melihat data yang tersaji, mereka kan tidak memeriksa ulang lagi kan gitu kan. Bang Jutek, hanya jurisdiksi. Saya jadi berpikir begini. Kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan lembaga kepresidenan. Semuanya sia sekata. Ini bersalah. Hukuman seumur hidup. Gerasi pun ditolak. Gitu ya. Begitu mereka tanda petik kompak seperti itu, bukankah memang pada akhirnya muncul keharusan bagi hakim PK untuk menolak permohonan PK? Karena kalau seandainya menerima, itu akan mempermalukan seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana. Tadinya kita berpikir bahwa keadilan itu mempertimbangkan nilai kemanusiaan itu di atas segala-galanya, Mas Reza. Ya, karena di dalam salah satu asas hukum, keselamatan manusia itu adalah hukum tertinggi dari semua hukum yang tertulis. Ya, keselamatan masyarakat, keselamatan nyawa orang. Ya, kami berpikir tadinya berharap, saya ini termasuk orang yang idealis. Ya, idealis dalam arti kata bahwa ya saya melihat hukum ini masih dalam sudut pandang seharusnya menurut pandangan saya seharusnya begini. Makanya saya seringkali kecewa menangani klien. Makanya nggak semua klien yang datang sama saya juga saya terima, Mas Reza. Ya, saya melihat kasusnya apa dan apa yang bisa saya bantu. Ya, kebanyakan saya mau menerima itu kalau saya melihat ada ketidakadilan, ada hal yang perlu ditolong. Karena itu komitmen saya dan secara pribadi ya untuk melakukan hal ini. Ya. Jadi kalau kita melihat satu kasus itu secara ideal pandangan saya awal-awal ketika menangani kasus ya, kita seringkali apa yang kita harapkan ternyata terbalik dengan yang kita harapkan, kecewa. Sangat kecewa. Sangat kecewa. Kenapa? Yang kita hadirkan saksi, hadirkan bukti, capek. Kadang-kadang nggak ada di pertimbangan hakim pun nggak ada, ya. Tapi lama-lama kami udah terbiasa ya, udah terbiasa kita tangani kasus demikian, termasuk yang kasus 7 terpidana ini. Terus terang saya agak terpukul. Ya, terpukul. Kenapa? Karena saya bukan terpukul karena gagal, ya belum berhasil ya menyelamatkan mereka. Saya terbayang kalau itu adalah keluarga, anak-anak saya.
bahwa mereka itu adalah keluarga dekat adik kita. Bang Jutek, pada saat pengumuman dari Mahkamah Agung menolak permohonan PK, 7 terpidana itu di mana saat itu? Ada di lapas. Mereka menyaksikan Menyaksikan. di dalam ruangan kalapas, di ruang kalapas atau di aula atau di mana? Enggak. Mereka ada di sel, tapi sesudah pengumuman itu baru mereka diberitahu. Ya, habis pengumuman itu kami datang ke lapas. Sebentar, ketika mereka menyaksikan itu, didampingi oleh anggota tim kuasa hukum juga? Nggak ada, mereka nggak nyaksikan. Nggak ada. Mereka nggak nyaksikan. Kalau tadi Bang Jutek menyebut kami tim kuasa hukum ada sedikit 10% keraguan-raguan. 7 terpidana, mereka yakin 100% akan bebas atau juga ada keraguan-raguan? 10% itu bukan keraguan-raguan soal bahwa ini bukan bahwa mereka melakukan pembunuhan ya. Iya. 10% yang membuat kami ragu itu adalah kami berpikir apakah hukum itu berani nggak ditegakkan. Oke. Karena itu yang tadi yang Mas Reza bilang. Karena ini menyangkut begitu banyak lembaga. Iya. Ya, kemudian sudut pandang berbeda. Kan gitu. Nah, ini yang keraguan kami. Bukan soal kasusnya. Kalau soal kasusnya 100% kami tidak ragu. Nah, para terpidana itu saya yakin pemikirannya tidak secanggih Bang Jutek kan. Mereka hanya berpikir ini kita bebas, Pasti bebas atau tidak kan. Makanya sangat kecewa sekali. Mereka yakin sepenuhnya akan bebas. Pasti. Bahkan sudah ada yang rencana mau menikah. Setelah tanda petik dikecewakan oleh sistem peradilan pidana bertubi-tubi sekian tahun lamanya, mereka tetap yakin pada saat menonton pengumuman putusan PK, mereka tetap yakin akan bebas. Mas, sampai mohon maaf ya, saya. Iya. Jadi saya terus terang sampai hari ini ketika mau hubungi mereka di lapas, saya suruh kawan-kawan yang lain, saya nggak kuat, Mas. Mereka ini saat ini, kondisi saat ini, mereka ini hopeless. Bukan Bang Jutek berlepas tangan ya? Oh, saya tetap tiap hari saya kerjakan loh, Mas. Tiap hari saya kerjakan. Saya bisa ceritakan apa yang saya lakukan dari bulan Desember. Kita akan ke sana. Ya, dari bulan Desember saya bisa ceritakan apa yang setiap hari saya lakukan buat mereka sampai hari ini. Ya, hari ini ada 3 orang yang lagi periksa di Bareskrim Mabes Polri. Apa ekspresi 7 terpidana ketika menyimak putusan ketika mereka menerima PK itu, mereka sudah hopeless, mereka kecewa. Semangat itu kami kasih semangat, masih ada semangatnya. Belakangan ke sini, ini kan sudah berjalan 8 bulan ya, sejak putusan dari Desember. Ya, makin ke sini, mereka ini udah hopeless. Bahkan sekarang ini datang kami pun, kami kasih semangat pun, mereka udah nggak semangat. Saya nggak tahu lagi juga akan membuat apa yang mereka, Mas Reza. Tapi saya sudah berjanji, saya hutang nyawa sama mereka. Adakah kemungkinan saat itu mereka terpukul juga karena kadung diberikan angin surga oleh tim kuasa hukum? Bukan angin surga ya, memang fakta. Kami juga begitu yakin, sampai keyakinan kami 90% tadi. Ya, makanya kami sangat mau melakukan apapun. Karena itu keyakinan yang kami miliki. Tidak ada perbincangan walaupun satu alinea tentang ini loh, realitas penegakan hukum di Indonesia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, itu masuk dari yang 10% lah. Oke. Di luar dari yang namanya fakta hukum ya. Ya, gitu. Jadi Mas, dari Desember semenjak diputuskan, kami nggak berhenti. Kami kirim surat bulan Maret, kami kirim surat amnesti kepada Bapak Presiden untuk memohon amnesti kepada mereka. Bulan apa? Polisi. Bulan Maret tanggal 5. Itu permohonan berupa surat? Surat. Bang Jutek masih simpan surat? Simpan. Kita simpan. Itu kan arsip kami. Kami boleh displaykan tidak? Boleh, nanti ada di handphone saya. Nanti kita display ya? Ya, nanti display. Supaya kami bisa membaca bagaimana bunyi kata demi kata permohonan amnesti itu. Ya, kami mengirim surat amnesti kepada Bapak Presiden. Lalu apa isinya kurang lebih? Ya memohon. Tentu kan ini kan surat pengantar ya. Lampirannya kan banyak. Kan itu kan surat pengantar ya. Saya dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean yang menandatangani surat itu. Amnesti itu berarti kan para 7 terpidana statusnya tetap terpidana, tidak mengubah status hukum mereka sebagai orang yang sudah melakukan perbuatan pidana. Namun hukumannya saja yang kemudian harus di stop. Ya, diampuni. Tapi tetap statusnya bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan. Ya, makanya sesudah kami mengajukan amnesti, ya kan, proses hukum untuk PK kedua ini kan kami tetap berjalan. Kenapa kami mendahulukan amnesti? Kami berpikir keselamatan dan kebebasan mereka ini adalah prioritas yang utama supaya mereka bisa bebas dulu.
pengajuan surat permohonan amnesti itu berdasarkan permintaan para terpidana atau masukan, gagasan, ide dari tim kuasa hukum? Masukan dari tim kuasa hukum dan disetujui oleh para terpidana. Mereka setuju? Mereka setuju. Sebetulnya mereka setuju atau sebetulnya mereka tidak memberikan respon karena sudah apatis? Setuju. Mereka setuju? Itu kan kami terangkan langkah-langkah, setiap langkah hukum yang kami mau lakukan kami tanya sama mereka. Oke. Ya Mereka kan? paham itu apa? Mereka paham. Ya, makanya ketika kemarin ada pengumuman amnesti, sampai hari ini saya belum dihubungi oleh pihak pemerintah. Kami berkeyakinan kelihatannya belum masuk. Ya, nggak tahu ya, mudah-mudahan ada keajaiban. Kan ini kan 17 Agustus nanti diumumkannya. Ya. Kami ini mengajukan amnesti dari bulan Maret tanggal 5 ini kan sudah berapa bulan? 5 bulan ya. Hampir 5 bulan. Ya, 5 bulan lah sudah ini. Kami sudah bersurat, sebenarnya juga kami lakukan. Kami sebenarnya sudah 2 kali kami bersurat ke Komisi 3 DPR RI. Tujuannya? Mau minta audensi. Apalagi sebetulnya yang ingin disampaikan ke DPR RI? Ya kami mau minta kasus ini diangkat, dikawal dong. Laporan kami di Bareskrim Mabes Polri. Ya kan? Kami minta dikawal. Kenapa? Karena itu yang kami butuhkan. Pertentangan keputusan. Karena Dede sudah ngaku. Karena yang melihat langsung peristiwa itu kan Dede dan Aib. Itu saja. Kalau itu diangkat, ditingkatkan, pasti nggak bisa stop menurut saya. Masih tentang amnesti Bang Jutek? Ya. Berarti perhitungan Bang Jutek, permohonan amnesti yang diajukan pada bulan Maret itu belum diamini oleh Presiden tahun ini? Sepertinya. Saya nggak bisa mendahului ya. Karena sampai detik ini saya belum pernah dihubungi dari pihak pemerintah kepada kami selaku kuasa hukum, memberitahukan, karena yang mengirim surat permohonan kami selalu kuasa hukum. Belum ada respon dari istana sama sekali ya? Belum ada. Tapi firasat Bang Jutek mengatakan kira-kira permohonan amnesti itu diterima atau ditolak atau memang belum dibaca oleh Presiden atau seperti apa? Saya tidak paham, tapi kami pernah ngecek bahwa ini katanya sudah diproses di Kementerian Sekretaris Negara. Ya, sampai sejauh mana kami berharap ini belum termasuk, tapi yang next mungkin termasuk. Atau syukur-syukur ini sudah termasuk. Ya, karena kami belum dapat info sama sekali. Di dalam surat permohonan itu Bang Jutek, ada tidak 1-2 alasan mengapa Presiden patut memberikan amnesti kepada 7 terpidana ini? Oh, kami lampirkan semua. Kami lampirkan semua fakta-fakta bukti yang di PK kemarin itu, yang semua itu kami lampirkan. Itu berkas-berkas persidangan dulu itu. Kami lampirkan semua. Kami lampirkan semua dan ada kronologis kejadiannya di situ. Surat kepada pengantar kepada Bapak Presiden kan nggak bisa kayak surat gugatan, nggak akan dibaca sama beliau nanti. Surat itu kan hanya 2 lembar, 2 lembarnya pun nggak full, hanya pengantar kan. Supaya Bapak Presiden itu membacanya. Karena kalau kami bikin surat pengantar seperti gugatan, ya nggak akan dibaca sama Bapak Presiden, tebelnya pasti segitu kan, gitu kan. Itu pertimbangan bahwa itu yang kami lakukan sebagai lawyer, bahwa kami memberikan surat pengantar, memohon amnesti, kami lampirkan berkasnya. Di dalam berkas itu termasuk yang namanya kronologis kejadian. Di dalam proses hukum ini ada nama Profesor Otto Hasibuan ya, Ketua DPN Pradi. Singkat saya, Profesor Otto Hasibuan juga hadir pada persidangan perdana kan di Cirebon. 2 kali hadir. 2 kali hadir. Dan hari ini nama itu menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Hukum. Beliau ikut berperan menggolkan amnesti ini? Saya melihatnya kalau beliau mengawal, bertanya, mungkin iya. Maksud mengawal itu apa sebetulnya Bang? Ya bukan mengawal ya, mungkin bertanya sudah sampai sejauh mana prosesnya. Ya. Kemudian yang saya tahu beliau ini kan pernah datang ke Cirebon, ke lapas, kebetulan saya temani dengan Bang Ruli Panggabean, kami temani. Ini posisi beliau sudah jadi Wamenko. Saya temani. Apa perkataan? Artinya temani itu atas saya datang ke sana dan beliau umumkan di situ ada wawancaranya ya dengan media bahwa itu adalah atas kepedulian dari Pak Hasyim. Oh, ya. Jadi Hasyim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, mengutus Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum,
untuk menemui para terpidana. Untuk mengecek kesehatannya karena ada info waktu itu kan Sudirman kurang sehat. Oke. Sebatas untuk mengecek kesehatan kan tidak harus wakil menteri yang datang? Ya, mungkin mengecek keadaan mereka karena waktu itu kan viral sekali kan gitu kan. Nah, saya nggak tahu sampai sejauh mana. Itu kami berterima kasih lah kepada Bapak Hasyim ya. Kenapa Pak Hasyim menaruh perhatian pada kasus 7 terpidana ini? Saya melihat mungkin beliau sudah sedikit banyak mengikuti kasus ini mungkin Mas Reza. Kami dalam forum ini kami juga memohon lah Pak Hasyim, Joyo Hadikusumo, ya bantulah 7 terpidana ini. Bapak kan adik presiden, ya artinya mempunyai link bisa membisikkan kepada Bapak Presiden, ya walaupun lewat jalur-jalur yang lain kami juga sudah lakukan, ya Pak Gubernur ya Pak Deddy Mulyadi masih memperhatikan loh kepada keluarga terpidana. Diam-diam mereka baru pulang haji, keluarga terpidana. Apa hubungannya dengan Deddy Mulyadi? Itu Pak Deddy Mulyadi yang Membiayai? Memberikan fasilitas itu kepada keluarga terpidana. Ya. Diam-diam tidak diumumkan beliau. 7 keluarga berangkat. Ya. Apakah permohonan amnesti juga berdasarkan dorongan dari Hasyim Joyo Hadikusumo? Nah, kalau itu kan jauh sebelum Pak Hasyim memberikan perhatian ya. Jadi itu kan bulan Maret ya, kami kirim surat, kami bikin surat kan cukup lama karena melengkapi bukti-bukti dokumen pendukung, kami kirim di awal Maret gitu ya suratnya. Jadi kami mungkin setiap minggu lah tuh kami persiapkan karena itu kan cukup rumit kami mempersiapkan berkas itu, gitu kan. Kami juga sudah audiensi dengan Kementerian HAM untuk menanyakan ini. Kami lakukan audiensi dengan Kementerian HAM. Ya, kami audiensi, kirim surat sudah mungkin 4-5 kali kami kirim surat juga kepada Kapolri, kepada Kepala Bareskrim Mabes Polri, mempertanyakan tentang status pengaduan LP yang sedang ada di Bareskrim, ya. Tidak ada tanggapan. Ya, kemarin akhirnya minggu lalu kami lapor minta kepada Kompolnas, ya. Kami mengirim surat, ya. Hari ini tanggal 6 ya, Agustus 2025 sudah ada mulai pemeriksaan. Kita berharap bahwa ini akan terus menguak karena ini selain kami berharap kepada amnesti yang yang kami tunggu-tunggu untuk membebaskan mereka, kami juga tetap akan mengupayakan penegakan keadilan karena hukum ini kan harus adil. Surat permohonan amnesti sudah diajukan ke Presiden? Sudah. Kemudian surat juga dikirim ke Kementerian HAM yang isinya agar bukan dikirim, kami beraudiensi, beraudiensi. Permohonan audiensi. Ya, permohonan audiensi kami sampaikan bahwa kami sudah kirim permohonan amnesti, tolong Kementerian kawal, tolong memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Surat permohonan audiensi yang sama juga dikirim ke Komisi 3 DPR RI, ya, Kompolnas, ya, dan Kapolri. Kompolnas baru terakhir kemarin. Kompolnas terakhir, Kapolri juga. Kapolri. Tapi tidak ada satupun. 4 lembaga sudah dikirimi surat permohonan audiensi dan tidak ada satupun yang merespon. Boleh tidak kalau kemudian kita meramal? Sepertinya surat permohonan amnesti pun tampaknya paling tidak tahun ini tidak digubris oleh Presiden. Saya nggak berani ngomong ya, begitu ya. Karena saya yakin Bapak Presiden ini sudah mendengar, sudah mengetahui peristiwa ini, tahu dari mana. Tidak mungkin Pak Hasyim akan memberikan perhatian tanpa sepengetahuan Pak Presiden. Ini asumsi saya ya. Masuk akal. Asumsi saya ya. Bahwa Pak Presiden ini tentu pasti sudah memahami peristiwa ini. Ya. Ini kan amnesti ini adalah dengan proses hukum ini kan 2 hal yang berbeda. Ya. Amnesti ini adalah permohonan ampun, pengampunan dari pemerintah sepihak tanpa dimohon pun sebenarnya harus pemerintah bisa memberikan, kan gitu kan. Ketika hati Presiden terketuk tanpa ada surat permohonan sekalipun, ya, Presiden bisa memberikan amnesti. Pak Hasto dengan Tom Lembong kan tidak mengajukan permohonan. Dan hanya dalam hitungan hari atau pekan ternyata sudah keluar amnesti abolisi. Ini kami mengajukan surat. Maka semestinya harusnya prosesnya menurut saya mendapatkan perhatian. Saya nggak tahu di mana macetnya, di mana pertimbangan Bapak Presidennya. Bang Juta kecewa? Ya, agak kecewa ya dengan kondisi sekarang. Kenapa?
kami kecewa bukan karena Bapak Presiden belum mengabulkan. Saya kecewa karena kami yakini dari versi kami selaku kuasa hukum, kami tahu betul bahwa ini mereka tidak bersalah dan ini bukan pelaku pembunuhan itu, dan mereka harus menjalani 9 tahun buang sia-sia di situ. Itu yang membuat saya kecewa. Saya berpikir kebalikannya nih Bang Jutek. Kalau tadi Bang Jutek berasumsi Presiden memperhatikan kasus ini. Kalau perhatian itu sungguh-sungguh diberikan oleh Presiden, maka bukankah Presiden akan memberikan instruksi atau arahan paling tidak kepada Menteri HAM dan kepada Menteri Kapolri Hukum, ya untuk memberikan atensi juga, termasuk merespons surat permohonan audiensi itu. Tapi bahwa lembaga-lembaga yang Bang Jutek sebut tadi tidak merespon apapun, itu justru menjadi dasar bagi saya juga untuk memperkirakan Presiden pun belum memberikan perhatian. Saya menggunakan kata belum nih, untuk tidak menggunakan kata tidak memberikan perhatian. Ya, Mas Reza. Kalau Mas Reza tanya saya, kasus mana paling berat untuk saya tangani dengan hambatan yang begitu berat? Saya nangani banyak kasus ya. Ya, pasti. Yang berat-berat ya. Tapi yang saya tangani dengan sepenuh hati, ya gratis lagi kan, pro bono. Dan saya menanganinya seperti itu adik-adik saya, anak-anak saya yang berperkara. Ini 7 terpidana ini. Bang Jutek merasa gagal? Sampai hari ini saya tidak merasa gagal, saya hanya merasa berat. Tapi saya bersyukur rekan-rekan tim yang lain sampai hari ini masih full tim, tidak ada satupun yang mundur. Ya, nggak ada yang mundur. Tidak ada yang mundur. Tidak ada yang mundur. Ya, mereka masih kompak, masih mendukung eksistensi dari tim. Ya, sampai hari ini. Ya, sekarang yang dia lakukan, kami masih bagi tugas, masih semangat. Para terpidana atau keluarga mereka pernah tidak mengeluarkan unek-unek sebagai ekspresi kekecewaan mereka mungkin terhadap kerja tim kuasa hukum? Saya mendengar samar-samar ada. Ada manusiawi. Ya. Saya nggak tanggapin. Oke. Saya nggak tanggapin. Seperti apa gitu kira-kira unek-uneknya? Saya hanya mendengar samar-samar ya. Ada yang merasa mungkin kita tidak berbuat sesudah putusan PK. Padahal seperti yang tadi saya katakan, 4 kali, 5 kali saya kirim surat ke Kabarreskrim, ke Mabes Polri. Lalu kami berkirim 2 kali surat ke Komisi 3. Kami audiensi dengan Kementerian Hukum, HAM, kan gitu kan, untuk meminta pertimbangan. Kami lakukan lagi kirim surat untuk permohonan untuk amnesti. Lalu itu kami bolak-balik cek ke kementerian, ya kan, sampai sejauh mana permohonan itu, ya kan, bahwa itu sudah permohonan kami itu sudah diproses, kan gitu kan. Lalu kami lakukan lagi adalah bahwa setiap ada kejadian seperti ini, kan ada 2 orang tua mereka kemarin meninggal, orang tuanya Sudirman dengan salah satu lagi terpidana yang lain. Kami juga bantu mereka, tadinya nggak bisa keluar. Untuk ini pun kami bantu dengan segala proses. Itu yang kami lakukan selama 7 bulan dari semenjak putusan PK. Jadi kami nggak diam. Ya, ini kan baru 7 bulan diputuskannya dari akhir Desember kan, ya kan? Dari akhir Desember diputuskan. Nah, ini sekarang baru awal Agustus 2025. Bang Jutek tidak punya harapan ekstra kepada Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri? Saya tahu ya, karena hari-hari saya sama beliau. Ya, yang saya bisa katakan cuma satu, bahwa Prof. Otto tidak tinggalkan peristiwa ini. Dia terus kawal, hatinya ada di 7 terpidana karena dia juga tahu, karena menangani dari awal. Begitupun Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Karena saya kebetulan juga adalah kuasa hukum pribadi dari Pak Deddy Mulyadi, dan juga secara institusi juga ke saya adalah juga pengacara dari Pemprov Jawa Barat. Ya, jadi saya tahulah bagaimana Pak Gubernur Jawa Barat ini. Ya, hari-hari kami komunikasi ya dengan Pak Deddy Mulyadi, dengan Pak Otto. Kami tahu hati-hati mereka, apa yang mereka lakukan. Banyak yang mereka lakukan, tapi mereka tidak sebar. Ya, kami masih memberikan perhatian yang sangat serius kepada kasus ini. Ya, memang perlu masyarakat tahu, Mas Reza, tidak bisa banyak juga yang dilakukan oleh seorang Wamenko ataupun seorang gubernur, karena ini adalah bukan ranah yudikatif. Mereka ini adalah ranah
eksekutif, pemerintahan. Dan tidak boleh ikut Dan campur. mereka tidak boleh campur. Banyak masyarakat itu adalah sangat berharap dengan Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur, dia bisa intervensi, tolong hakim begitu. Atau Pak Oto bisa memerintahkan. Nggak begitu. Mereka bekerja tentu sesuai apa yang dimungkinkan oleh undang-undang. Mereka nggak bisa juga mencampur. Mereka ini bukan raja. Ya, yang bisa memberikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur punya kewenangan yang bisa berpengaruh kepada 7 terpidana ini, saya yakin dia akan pergunakan itu. Sama seperti Pak Presiden menggunakan untuk Pak Hasto dengan Pak Tom Lembong. Ya kan? Pasti dia akan gunakan itu. Karena dia tahu. Karena dia yang turun langsung beliau ini. Bang Juteng merasa ada sesuatu yang kurang adil di sini? Sampai saat ini kami sedang mencari keadilan itu. Ya, kami rasa bahwa penerapan hukum kepada mereka tahun 2016 yang lalu perlu dikoreksi karena ada banyak fakta yang tadi yang saya ceritakan tidak perlu saya ulang. Ya, yang membuat kami yakin bahwa mereka bukan pelaku dari pembunuhan itu. Sehingga mereka sudah sepatutnya dapat amnesti dari presiden. Oh, dengan gini loh, di dalam adegium ya, hukum ya, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini ada 7 orang, 8 dengan sangka tatal dihukum. Yang 7 ini menjadi perhatian oleh karena mereka ini seumur hidup dan masih ada di dalam, Mas Reza. Ini ironis. 1 aja dibanding dengan 1000, ya kan? Ini harusnya 7.000 orang dibebaskan. Ini adegium ya. Bang Juteng pernah mendengar tidak? Mabes Polri itu membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan katakanlah penyelidikan ulang terhadap tim sus ya, kasus Cirebon. Pernah dengar itu tidak? Itu benar? Sudah dengar. Lalu apa hasil kerja tim? Dan tim sus itu sudah juga pernah ketemu menurut pengakuan Bu Titin ya. Salah satu anggota tim pengacara 7 terpidana ini, anggota tim kami. Ya kan? Sudah datang ke Bu Titin, kan sudah disampaikan. Sampai hari ini, dan Pak Kapolri kan juga sudah sampaikan bahwa kami akan usut ini setuntas-tuntasnya, kami akan laporkan kepada masyarakat. Lalu per hari ini apa laporan? Belum pernah dengar, saya nggak tahu. Mas Reza udah pernah dengar belum? Udah tahu saya. Ya belum. Berarti tim sus itu betul-betul ada? Ada. Dan mereka bekerja? Bekerja. Tahu dari mana bahwa mereka ya, bekerja? Dengan informasi yang lapor kepada kami. Okay. Kalau saya belum pernah dihubungi. Tapi hasil kerjanya belum pernah sampai ke telinga Bang Juteng? Belum pernah. Lalu apa yang bisa kita lagi-lagi maknai? Itulah salah satu kami mau audiensi itu, kami mau bertanyakan itu. Ya kan? Yang kami dengar samar-samar bahwa mereka juga menunggu putusan katanya. Maksudnya? Salinan putusan PK. Apa hubungannya? Makanya ini yang kami bertanya. Ini samar-samar yang kami dengar ya. Kenapa kasus ini tidak lanjut? Mereka juga ingin melihat pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan PK. Menurut saya kan nggak ada hubungannya. Yang kami laporkan ini kan memberikan keterangan palsu. AFDD. Ya, lalu dugaan ada penganiayaan. Penyalahgunaan karena kewenangan dalam jabatannya lalu menyiksa orang. Dugaannya kan gitu kan? Itu yang kami laporkan kan? Ya kan? 4 laporan ya? 3 ya? 3 laporan. Itu yang kami laporkan kan? Dan belum satu pun yang terdengar kabar tentang tindak lanjut atas 3 laporan itu? Tidak ada. Menurut saya kan nggak perlu nunggu. Kalau menurut analisa saya dalam kapasitas saya sebagai orang hukum ya. Kenapa? Mungkin dia mau menerima terkait pun hanya menjadi referensi, mungkin bisa ya. Menjadi referensi adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa sih kesaksian Dede mengatakan dia berbohong kan sudah diungkapkan di depan persidangan. Pertimbangan majelis apa sih? Mungkin itu yang dia mau lihat, mungkin kan gitu kan. Tapi kan berdasarkan, karena polisi itu kan bukan bekerja berdasarkan pertimbangan hakim. Mungkin saat itu menjadi petunjuk lah kan gitu kan. Tapi kan fakta, saksi, apalagi gini loh Mas Reza paling gampang. Saya melaporkan seseorang ini melakukan tindak kejahatan, misalnya berbohong. Ya, kalau orang itu nggak mengaku, polisi itu kerja cukup keras untuk membuktikan betul laporan saya bahwa dia bohong. Saksi yang melihat, buktinya apa, mana barang buktinya, mana alat pendukungnya, malah apa dari 5 alat bukti yang di KUHP 184 itu. Ya kan, bukti suratnya mana, saksinya mana, ini. Sekarang saya laporkan dia seorang pembohong. Orang yang kita laporkan itu selain bukti-bukti yang lain mendukung bahwa itu bohong, betul. Orang yang kita laporkan juga sudah ngaku, betul saya bohong. Terus apalagi nunggu? Sederhananya begitu Mas. Kan gitu kan, sederhananya begitu. Nggak perlu menurut saya. Itu aja kalau yang 2 kasus lain dia mau nunggu terserah. Tapi untuk kasus yang Dede dengan Aib dia nggak boleh nunggu. Kenapa? Sudah ngaku, kita laporkan dia memberikan keterangan palsu. Sudah periksa saksi. Sudah periksa alat pendukung lain, alat bukti lain. Lalu orang yang kita laporkan di tengah-tengah mengatakan betul saya berbohong. Di mana?
Bang Jutek, kita hari ini berbincang, adakah perkembangan baru pertanggal 6 Agustus di Mabes Polri Hari ini ada pemeriksaan kembali terhadap? Teguh Sarifuddin sama Ibu Yunani Itu merupakan tindak lanjut atas laporan yang dulu? atas laporan itu. Yang mana? Laporan yang mana? Terhadap laporan kami kepada terlapor Bapak Rudiana dan juga Aib dan Dede. Jadi arah pemeriksaannya akan seperti apa kira-kira? Saya belum dapat laporan karena ini kami membagi tim, ya. Ini tanggal yang bersamaan. Nah, kami datang ke tempat Mas Reza, ada tim lain yang sedang mendampingi ke Barreskrim. Habis dari sini baru saya akan ke Barreskrim Mabes Polri untuk mendampingi mereka. Ini Jadi, laporan terkait dengan Ibtu Rudiana? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Karena ini tim yang unit yang berbeda. Kalau ekspektasi dari Bang Jutek dan kawan-kawan dari laporan ini, maka akan terjadi apa? Oh, naik dong. Naik sidik, lalu akan dilimpahkan P21 menjadi sidang. Siapa Lalu akan menjadi tersangka? ya setidak-tidaknya sudah mengaku kan Dede. Oke. Karena kami bukan mau menjarakan Dede. Kami kesian. Kami juga ada tim kami juga yang menjadi pengacara Dede dan Walaupun tim lain. konsekuensinya Dede bisa saja Konsekuensinya dipenjara. Dede dia harus masuk. Kenapa? Saya udah bicara sama Dede. Dia bilang, Dek, saya mohon maaf, saya bukan mau penjarakan kamu. Tapi tanpa pengorbanan kamu, 7 terpidana ini nggak akan pernah bebas. Kenapa? Yang kami cari itu ketika Dede ini ditersangkakan, lalu masuk dan diputus di pengadilan. Putusan pengadilan inilah yang akan menjadi novum PK kami kedua. Yang disyaratkan adanya pertentangan keputusan. Di mana pertentangannya? Pertentangannya adalah Dede mengaku 2016 lalu melihat, menyaksikan bahwa mereka ini melakukan pembunuhan. Sementara sekarang ini sesudah ada putusan baru, Dede mengatakan dia tidak ada. Dan dia dihukum memberikan keterangan palsu, maka terjadi pertentangan keputusan. Iya. Ini yang kami kejar. Yang dilaporkan ada 2 ya, Aib dan Dede. Iya. Kalau dengan Dede, Bang Jutek berarti masih ada komunikasi kan? Masih. Kalau dengan Aib? Nggak ada sama sekali. Saya nggak penting. Aib dia mau ngaku nggak ngaku, dia harus jadi, kalau Dede ini salah, ya dia juga harus masuk karena pasti bohong. Apapun lah, pasti ini harus naik gitu loh. Kalau menurut saya, Mas Reza, begitu penting ini. Kenapa kami mau ketemu dengan Komisi 3? Kami ingin ketemu dengan audiensi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kabar Eskrim. Itu yang kami minta. Kami laporkan seseorang, sudah diperiksa. Kalau misalnya kita laporkan orang itu berbohong, alat buktinya kurang, ini nggak bisa naik, saya bisa maklumi. Kita laporkan seorang berbohong, udah periksa alat bukti yang lain mendukung dia berbohong, lalu orang yang dituduh berbohong itu sudah mengaku memang betul saya berbohong, di mana lagi? Letak bahwa itu tidak harus. Usia laporan ini sudah berapa bulan? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sama sekali belum ada tindak lanjut. Belum Penyelidikan. Ya. Belum ada yang diperiksa sama sekali. Sudah banyak yang diperiksa. Tapi yang jelas masih mentok pada tahap penyelidikan. Belum naik kepada sidik. Di dalam arti kata penyelidikan adalah bahwa polisi menganggap ini belum ada tindak pidana. Ya kan? Kalau penyelidikan itu kan menemukan dalam rangka, misalnya Pak Reza, saya menuduh Pak Reza bohong. Ya kan? Polisi ini menerima laporan saya, tadi yang saya bilang, bukti-bukti yang lain yang saya hadirkan, kuat nggak minimal 2 alat bukti mengatakan betul Pak Reza bohong. Ketika polisi menemukan 2 alat bukti ini, betul Pak Reza bohong, misalnya sesuai dengan laporan saya baru naik yang namanya sidik. Ya kan? Penyidikan. Dalam penyidikan itu tindak pidananya sudah ditemukan 2 alat bukti. Siapa yang berbohong, betul nggak? Siapa lagi yang terlibat dalam rangka menemukan siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Nah, ini kalau menurut saya pelakunya sudah ngomong, Pak. Ini masih penyelidikan, kan aneh. Jadi gitu laporan itu di hilir sana nantinya kalau situasinya serba seperti yang diharapkan ya, akan dijadikan sebagai salah satu novum. Iya, untuk kepentingan PK 2. Membersihkan nama mereka. Dengan demikian sudah ada 2 upaya nih ya. 1 amnesti, permohonan amnesti. Dan yang kedua adalah di ujung sana, di ufuk sana akan memperjuangkan untuk PK2. PK2 ini kan masih panjang, Mas. Kami harus kawal dulu ini pidananya Dede ini, Aib dan Dede ini sampai inkra dulu. Itu saja bisa panjang. Saya pikir kalau hanya Dede, dia pasti nggak akan banding kan. Oke. Jadi di tingkat pengadilan negeri stop dia. Inkrah di situ. Inkrah di situ. Pasti dia nggak akan banding karena dia udah ngaku kan. Nggak ada upaya dia banding. Ya kan? Itu buat kami itu aja. Kalau Aib dia mau banding itu urusan Aib.
Tapi inkranya Cukup Dede aja satunya udah aja? cukup, satu itu aja kami udah cukup buat kami. Jadi nggak terlalu panjang juga. Kami sampaikan kepada para terpidana melalui kesempatan ini juga bahwa sekali lagi kami tim hukum khususnya kami ya saya ya tidak akan diam. Saya katakan hutang Mas, saya sama mereka. Hutang? Hutang, saya hutang. Karena saya merasa apa ya? Terus terang saya kadang memikirkan mereka itu sampai tengah malam saya terbangun, saya terpikir. Kalau nasib para terpidana tidak berubah, berarti ini praktis menjadi utang yang tak kunjung terbayar ya? Saya kan berusaha terus. Saya kan berusaha terus. Sampai hayat Di kandung badan? di kandung badan lepas. Ya, saya kan berusaha. Ini janji saya, Mas. Saya akan terus berusaha. Dari pihak keluarga atau terpidana sudah bertanya tidak tentang Sudah, Pak Jutek, bagaimana amnesti kami? sudah. Kami sudah kasih jawaban, kami sudah kasih ini. Cuman kalau untuk ke-7 terpidana langsung, saya terakhir ketemu itu 2 atau 3 bulan lalu langsung kami di Cirebon. Ya, sesudah itu saya suka suruh ada teman-teman yang coba tengok, pantau mereka. Sebatas yang bisa dilihat ya, kasat mata, bagaimana kondisi para terpidana Down, sekarang? down. Mentalnya down, Mas. Sebelum diupayakan PK, status mereka sudah jelas seumur hidup dalam penjara. PK gagal. Pasca itu kondisi mereka lebih buruk atau sama dengan sebelum pengajuan PK? Lebih buruk sekarang. Lebih buruk. Mereka seperti ada hal yang nggak bisa saya ceritakan, nggak pantas ini disiarkan. Frustasi mereka, Mas. Saya pun ya mungkin saya menangani mereka ini dengan sepenuh hati. Dan saya sudah sampaikan, saya akan kawal mereka. Ini 1 sen pun mereka nggak keluar. Kalau cerita materi, Mas, yang kami sudah keluarkan sudah bisa beli berapa rumah mewah, Mas. Saya nggak cerita materi itu. Semua berkorban tim. Ini yang pribadi saya dan juga Pak Oto, termasuk Pak Deddy Mulyadi. Semua berkorban kalau cerita materi. Ya, yang saya saja itu sudah bisa beli bukan 1 rumah mewah, beberapa rumah mewah. Saya nggak sebutkan. Nggak pantas kita sebutkan ukur itu. Tapi bukan itu ukurannya. Yang saya ukur, kepuasannya adalah bahwa kami memperjuangkan kebenaran. Saya sebelumnya nggak kenal mereka. Tapi saya bisa rasakan, kalau itu menimpa anak saya, menimpa keluarga kita, bagaimana perasaan kita, Mas? Ini, ya, pengacara yang mungkin menangani dengan pakai hati, Mas. Saat ini saya katakan dari seluruh kasus saya, ini yang paling berat. Ini paling berat. Di penjara bagaimana perlakuan sesama narapidana? Ya, saat ini sih kami kawal terus, Mas, ya. Untuk yang saat ini saya rasa mereka baik-baik ya. Dan dilayani baik dengan Kalapas. Kami cek terus. Ya. Dan baiklah di penjara saat ini mereka diperhatikan. Kami lewat forum ini sekali lagi mohon Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, tolong perhatikan nasib mereka. 7 anak, nasib manusia yang dipenjara menurut kami bukan pelaku pembunuhan. Oleh karena yang melihat langsung hanya saksi 2 orang, Aib dan Dede. Dede sudah mengatakan itu bohong. At least tinggal Aib. Seorang saksi bukanlah saksi. Tidak dikuatkan alat bukti lain. Itu saja, nggak usah lihat yang lain lah. Ekstraksi apa, anggaplah, nggak usah lihat yang lain. Itu aja lah. Ya. Pertanyaan terakhir saya. Ya. Ayo realistis lagi. Dengan situasi penegakan hukum seperti sekarang, dinamika politik seperti sekarang, hitung-hitungan Bang Jutek, bagaimana nasib surat permohonan amnesti itu? Kami akan dengan berbagai cara, Mas, yang dimungkinkan oleh undang-undang. Ya, 1, kami memohon mungkin perhatian Presiden dan perhatian Pak Hasim. Ya, kalau Pak Oto Hasibuan itu udah pasti wajib. Ya, dan beliau saya tahu hati beliau. Ya, juga Pak Gubernur, Pak KDM nggak usah diragukan. Masyarakat banyak yang bertanya. Salah kaprah seolah-olah mereka bisa mencampuri hukum. Enggak, yang tadi sudah kita jawab. Ya, yang jelas kami semua ini tetap pada mereka. Kami berharap 2 orang tadi yang saya sebutkan, Pak Prabowo dengan Pak Hasim. Itu harapan benteng kami untuk para 7 terpidana ini. Ya,
Saya harap Mas Reza, makanya ketika Mas Reza undang ini, Mas, saya sebenarnya ada beberapa agenda hari ini. Saya utamakan. Terima kasih Mas Reza sudah memberikan ruang ini untuk mengangkat kembali kisah 7 terpidana yang hampir tenggelam. Ya, Walaupun saya belum ada. hampir hampir tenggelam. Ya, kalau tanya secara manusia, karena saya ini pejuang Mas, saya nggak pernah mundur. Kalau ditanya kecewa, masih ada hopeless, saya nggak ada. Saya tetap semangat. Saya tetap semangat. Apakah walaupun dengan tantangan yang ada, ya itulah tantangan. Saya petarung. Ya, saya akan maju terus. Saya akan membela mereka. Saya punya keyakinan satu saat yang Bang Otto selalu katakan, keadilan itu pasti akan muncul cepat atau lambat. Terakhir, Ya. ketika mengajukan permohonan PK, Ya. keyakinan dalam hati kecil Bang Jutek 90%. Sekarang, ketika mengajukan permohonan amnesti, berapa persen keyakinan Bang Jutek? Saya nggak berani ngomong kalau ini, karena itu kan, kalau PK kan kemarin ada alat bukti yang kami lihat, ada keyakinan dari situ. Fakta yang kami yakini seharusnya kalau berbicara jujur, dari hati, dari fakta, tapi apa boleh buat, hakim mempunyai sudut pandang yang lain. Bahwa itu harus diuji dan apa segala macam, kami juga belum lihat pertimbangannya sampai sejauh mana itu yang dimaksud itu. Yang menurut kami novum karena memang belum pernah dihadirkan, tapi berkata lain kita nggak bisa maksa untuk, karena sekali lagi di hukum itu sudut pandang, ya 2 advokat bisa 20 pendapat yang muncul, ya mungkin hakim juga demikian, ya kita harapkan masih ada secercah harapan, ya ada setitik air di padang gurun di dunia hukum di Indonesia ini, Mas Reza. Jutek Bongso, SHMH, Ketua Tim Kuasa Hukum 7 terpidana kasus Cirebon. Salam hormat untuk para terpidana dan keluarga mereka, juga untuk tim kuasa hukum. Terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Siap Mas, makasih banyak Mas Reza.